Suara Ganjar Mahfud betul-betul hancur berantakan di Kabupaten Banyuwangi. Ini dampak dari kepungahan, kesombongan Cak Lontong ketika kampanye akbar terakhir di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kepungahan Cak Lontong di Banyuwangi pasti akan berpengaruh besar terhadap elektabilitasnya Ganjar Mahfud di Kabupaten Banyuwangi. Dan benar, saya nyari-nyari sejak kemarin perolehan suaranya seperti apa di Banyuwangi. Dan setelah saya cek nih, ternyata ada di situs KPU ya tentang real count-nya. Suara Ganjar Mahfud betul-betul hancur berantakan di Kabupaten Banyuwangi. Ini dampak dari kepungahan, kesombongan Cak Lontong ketika kampanye akbar terakhir di Banyuwangi. Saya sampaikan tuh pada saat itu kan, masih ingat kan? Ya, ini kebodohan-kebodohan yang dilakukan pada saat-saat kampanye. Orang kampanye tapi tidak tahu psikologis orang kampanye. Tujuannya kampanye itu apa? Lo kampanye ke melotot-melotot, nuduh orang Banyuwangi, desa dan lain sebagainya, yo pasti dibalas kejam, sadis banget nih. Jadi ini update terkini real count-nya untuk Banyuwangi. Ganjar Pranowo hanya memperoleh suara 15%, Anies 11%, lebih buruk. 12%. Dan Prabowo Gibran menang telak di sana dengan kemenangan 71,45%. Ini real count ya, bukan quick count. Real count yang dilakukan oleh KPU terkini diupdate sore hari ini 15 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun belum keseluruhan, baru suara yang masuk di Banyuwangi baru 40,9%. Jadi dari 5.135 TPS yang ada di sana, yang sudah terinput di KPU sebanyak 2.102 TPS. Ya, jadi baru 40% yang masuk. Sadis banget ini. Nah, ya, baru tahu nih, ini di Jawa lo ya, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, di Pulau Jawa maksudnya lo. Kekalahan sedrastis ini Banyuwangi ini gara-gara Cak Lontong, nggak percaya. Mau ngerenyong ngomong di ruangan aja. Terus ini gemagus, pala melu-melu gemagus. Jenenge Agus jadi gemagus orang. Agus itu bukan gemagus, Agus itu ya bahasa Jawa ya. Bahasa Nusantara. Artinya tidak gitu. Gus itu gemagus, seperti Agus itu bukan orang yang gemagus, maksudnya begitu kepala Agus. Ya mbok saya mbok orang gemagus lah mbok. Wong apik-apik yo ndane gemagus jan. Ini Cak Lontong nih. Ini sampaikan ke Cak Lontong nih. Jangan lagi-lagi kampanye dengan pola-pola kayak gitu. Anda lagi kampanye bukan sedang kelawak. Kelawakan Anda mestinya disesuaikan dengan tujuan kampanye. Kalau lagi tampil di televisi yang nggak ada hubungannya dengan kampanye politik di situ. Tapi kampanye politik itu super ekstra. Jadi nggak boleh kepleset sedikit pun. Sampai kepleset sedikit pun pasti akan di framing, digoreng habis. Oh, kamu bukan hanya kepleset sedikit, tapi terjun. Terjun payung itu. Ngomong-ngomong, so gue, dek so, walah, aduh, kok, makanya nih semua partai politik ya jadi evaluasi, jangan hanya PDIP, semuanya nih, kalau merekrut artis untuk kampanye politik, wah hati-hati betul, harus di screening betul itu. Briefing betul yang matang, jangan saya bikin blunder, kalau bikin blunder ancam gak dibayar gitu aja. Nah, kita tahu kan semua kan, banyak sekali orang-orang Banyuwangi yang kemudian bikin video-video pendek di TikTok terutama ya. Mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya, nantang-nantang sampai ke Cak Lontong. Karena konyolnya itu.
Jadi mungkin tapi ya sudah kelewat ya, mungkin takdir, tanda alam. Pertanda alam, mau Banteng mau berantakan, tanduknya berantakan untuk capresnya khususnya ya. Dia ada aja kesalahannya loh, ada terus-terusan loh, nggak pernah berhenti loh. Baik yang dilakukan oleh tim jurkamnya, elit-elit politiknya, relawannya, capresnya, cawapresnya, Pak Mahfud MD ikut-ikutan banyak blunder. Nyinggung kemak-kemak, melahirkan yang tak berada, ikut merendahkan Pak Jokowi. Ganjar Pranowo yang nggak ada habis-habisnya blundernya. Bu Megawati, Hasto, lo presiden makan dengan Pak Prabowo bakso, kok disindir itu loh. Itu lagi makan bakso kok disindir karena nggak ada jagung, atau nyindir Prabowo. Orang makan kok disindir. Mungkin ya aura emosional kampanye mungkin apa ya. Belisnya pada medun kabeh apa ya. Di hal-hal yang tidak perlu ditanggapi, yang bisa merusak suasana, ditanggapi. Ya Allah ya Karim. Ya saya ulangi nih di Banyuwangi ya. Prabowo Subianto menang unggul atas Anies dan Ganjar dengan perolehan suara atau kemenangan 71,45%. Kemenangan Ganjar, perolehan suara Ganjar 16,1%, perolehan suara Amin 12,3%. Ya ini masih sementara, tapi udah menggambarkan. Kalau udah sampai perolehan masuk udah 40% itu udah menggambarkan, Mas. Tidak ini baik. Karena ini mirip survei, karena itu acak ya. Hasilnya nanti nggak akan jauh-jauh gitu loh. Kan jauh-jauh. Ternyata bisa dicari nih di situsnya KPU ya, untuk realconnya yang websitenya pemilu2024.kpu.go.id Pilpres. Silakan dicari, di googling aja langsung ketemu. Itu Anda bisa melihat perolehan suara di wilayah masing-masing. Tapi di sini ada sampai kecamatan nih. Ya, ini kabupaten ada, provinsi ada, kemudian sampai kecamatan. Nah, oke, itu Banyuwangi ya. Untuk Jawa Timur saya ingin lihat Jawa Timur total provinsi ya. Nah, untuk Jawa Timur ini sampai detik ini sudah ada 53.722 TPS yang masuk dari keseluruhan 120.666 TPS. Sudah 44,52% suara yang masuk yang diinput oleh KPU. Nah, dari 44,5% suara yang masuk ini, Prabowo Gibran memimpin kemenangan pada level 65,84%. Luar biasa kan? Ini lebih sadis ini. Jawa Timur maksudnya lebih sadis daripada Jawa Tengah. Jawa Tengah juga, Jawa Tengah kemenangan Prabowo Gibran 52%-an. Ini Jawa Timur 65,8%. Ya pasti berefek juga karena bilangnya dia Jawa Timur waktu di Banyuwangi. Jawa Timur, sekaken cocot. Cocotan bercangkem ya. Ya, fatal akibatnya. 65% kemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur, sementara Ganjar hanya 17,96% suaranya. Oke. Sama dengan suaranya Amin 16,2%. Itu perolehan Jawa Timur. 44,52% suara yang sudah masuk yang dilaporkan oleh sebanyak 53.722 TPS dari 120.000 TPS lebih yang ada di Jawa Timur.
Oke, demikian update-nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Jangan lagi-lagi kampanye konyol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.